Sesuai pedoman umum penyaluran beras raskin, apabila beras dikirim ke titik distribusi di kantor kelurahan atau desa, harap ditimbang dan dicek ulang kualitasnya saat petugas pengantar masih ada. Apabila diketahui berat timbangan atau kualitas beras raskin tidak layak, harus dikembalikan atau ditolak saat itu juga agar segera dilakukan penggantian. Konfirmasi selanjutnya bisa menghubungi nomor telepon 0265 771 547 atau Satker Beras Raskin Kota Tasikmalaya di nomor handphone 081 222 219 474. Satker Kabupaten Garut nomor 081 313 023 567 atau Satker Ciamis dan Banjar di nomor 081 220 557 334. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bulog Subdivisi Regional Ciamis, Tim Koordinasi Raskin dan Pemerintah Kabupaten Kota di Priangan Timur. Ayo dukung Bulog sebagai andalan ketahanan pangan Indonesia. Seiring dengan perubahan Rencana Umum Tata Ruang atau RUTR kawasan kaki Gunung Guntur Garut Jawa Barat, kini berubah dari kawasan pertambangan pasir atau galian C menjadi kawasan peruntukan pengembangan wisata. Perubahan tata ruang tersebut tentu saja bagi kalangan pengusaha memberikan angin segar untuk menyulap kawasan tersebut menjadi kawasan wisata strategis dalam kerangka pengembangan objek wisata Cipanas Tarogong yang kini kondisinya semakin dirasakan padat dan sempit. Padahal jumlah kunjungan wisata memiliki kecenderungan terus meningkat dari tahun ke tahun sehingga menambah gairah dan pamor Kabupaten Garut sebagai daerah berpotensi maju menjadi daerah tujuan wisata utama di Jawa Barat. Salah satu pengusaha daerah yang merespon dengan cepat perubahan rencana tata ruang tersebut adalah Haji Usep Zainal Arifin. Seorang pengusaha muda asli Garut ini telah memulai untuk mewujudkan semua impiannya guna menjadikan kawasan wisata terpadu pengembangan dari hotel serta resort di kawasan Cipanas Tarogong yang telah lebih dulu dibangun dan kini berkembang pesat. Yang kurang laku dijual, dibuang kemana? Nah itu harus disiasati dulu secara teknologi tepat guna, yaitu apa? Membuat pasir, bukan mengeksploitasi atau mengambil pasir yang ada di alam, tapi membuat pasir dengan teknologi tadi. Nah mudah-mudahan itu bisa dipahami. Kalau ragu, apa yang mesti kita penuhi? Apa yang mesti saya tanda tangani? Bikin sebuah hak dan kewajiban supaya betul-betul sejalan seiring. Kita cari. Mudah-mudahan bisa sinergis gitu. Nah itu perencanaan kami tadinya. Lokasi lahan miliknya terletak di Cilopang, kawasan kaki Gunung Guntur, memasuki wilayah administratif Desa Rancabango, Kecamatan Tarogong Kaler. Sebagai tahap awal, dia akan menggunakan lahan seluas 3 hektar untuk pengembangan sebuah kawasan wisata terpadu. Sebagai prioritas, sejumlah bangunan yang akan didirikan di lahan ini adalah convention hall, cottage, hotel, danau wisata, rumah-rumah danau, taman, dan lain-lain. Pemerintah desa di Rancabango pun ikut dilibatkan. Alasannya karena pemerintah tingkat paling bawah ini memiliki sebuah tanah carik desa di sekitar kawasan Gunung Guntur tersebut dan berbatasan langsung dengan tanah milik Haji Usep. Sistem kerjasama yang disepakati ke depan lebih kepada usaha yang saling melengkapi. Secara gamblang, Usep juga menjelaskan konsep kawasan wisata terpadu yang akan diciptakannya di Gunung Guntur tersebut. Menurutnya, lahan seluas 3 hektar akan dibangun beberapa infrastruktur untuk tempat orang menginap dan berwisata tinggal di kawasan tersebut. Adalah 3 hektar. Insya Allah dalam 3 hektar ini kami akan melaksanakan pembangunan wisata. Untuk yang kurang lebih 27 hektar ini perlu teknologi tepat guna. Tapi tetap sama-sama berjalan bagaimana mensiasati alam supaya tadi lebih subur lagi, lebih stabil lagi. Tapi objek perencanaan wisata ini berjalan secara bertahap. Apakah itu per 1 hektar, per 2 hektar, sehingga 30 hektar ini total terlaksana menjadi sebuah kawasan wisata terpadu, baik yang ada di posisi tanah milik maupun di tanah carik. Sementara untuk lahan seluas 23 hektar lainnya, rencana akan dibangun bertahap
untuk wisata ternak sapi, kuda, kambing etawa, camping ground, kebun bunga ataupun lainnya, sehingga para pengunjung bisa berjalan di sana dan tinggal berlama-lama. Tim Gapura TV melaporkan.